Pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk berdialog terkait dengan gelombang PHK massal yang terjadi di awal tahun 2025. Pada saat ini kita masih bergabung dengan Bapak Said Iqbal dan juga Bapak Nurjaman. Saya akan bertanya kepada Pak Iqbal. Pak, tadi Bapak sempat menyampaikan kondisi ekonomi, kemudian beberapa kebijakan dari pemerintah. Apakah hal seperti ini sudah dibicarakan dengan pemerintah? Bagaimana menurut pekerja, apakah pemerintah sudah berpihak pada pekerja? Pemerintah khususnya Menteri Tenaga Kerja nggak berbuat apa-apa. Bahkan saya yakin data yang dimiliki oleh KSPI dan Partai Buruh ini yang 60.000 buruh ter-PHK dalam 2 bulan, mereka nggak punya. Seharusnya mereka membentuk Satgas PHK dan jangan fokus Sritek saja. Tentang Sritek ada PHK, benar. Tapi ini kan bukan negara Sritek, Menaker bukan untuk Sritek. Bahkan dalam posko yang kami dirikan di depan pabrik Sritek, terbukti kok itu semua janji manis. Mereka bilang buruh-buruh yang melapor ya, ada 30 orang loh buruh melapor ke posko pengaduan KSPI dan Partai Buruh yang mengatakan pesangon nggak jelas, mereka nggak tahu berapa nilai pesangon. Maka saya bilang nih, PHK ilegal atau tidak sah, dan THR nggak akan diberikan sebelum Lebaran. Itu janji manis Menaker. Itu paling gampang saja. Yang sekarang banyak dibicarakan tentang PHK di Sritek. Apalagi badai PHK yang saya sebut 60.000. Tadi disebut Dambi Internasional. Ada lagi di Garut. Ada lagi yang lebih besar, Tunas Karya Budi di Pasuruan, Nganjuk, Madiun. Mereka mendirikan tenda biru loh di Dambi. Apakah Menaker pernah ke Dambi Internasional? Pernah ke Tunas Karya Budi? Pernah ke KFC yang juga melakukan PHK? Pernah ke Sanken? Enggak pernah. Jadi peran pemerintah sangat minim. Negara tidak hadir ketika buruh, uang pesangonnya hanya janji manis. Termasuk Sritek. Ini laporan ya, benar-benar kami terima. Nah, kalau kita lihat daripada penyebab PHK, 3 besar untuk 2025 dalam 2 bulan. Satu pilot. Dari 50 perusahaan yang kami catat, 17 diantaranya pilot. Nah, kalau pilot berarti kan persoalan pasar dan regulasi. Berarti pemerintah nggak hadir kan? 17 pilot loh. Dari 60.000 buruh yang ter-PHK itu 17 perusahaan dari 50 perusahaan, itu kira-kira sekitar 35.000 adalah yang dipilot. Sadar nggak pemerintah dalam hal Menaker dan Menteri Perindustrian bahwa mereka nggak berbuat apa-apa? Hanya konferensi pers, Tunas Karya, Dambi Internasional, Sanken, Yamaha Musik, KFC, Sri, dan beberapa perusahaan lain. Yang kedua, penyebab pilot adalah tentang efisiensi. Nah, kalau efisiensi itu disebut oleh Pak Nurjaman, betul, daya beli. Karena daya beli menurun, produksi pasti menurun. Kalau konsumsi menurun, daya beli, purchasing powernya dan konsumsi menurun. Produksi juga menurun, dikurangin karyawannya. Kasus Yamaha Musik ini di piano, bukan gitar. Permintaan piano menurun, maka di PHK efisiensi. Penyebab ketiga yang sangat menentukan dalam catatan kami selain pilot dan efisiensi adalah tutup perusahaan. Nah, tutup perusahaan itu akibat regulasi. Ini yang dialami alas kaki atau labor intensif tadi. Contoh adalah di PT Dambi Internasional. Itu akibat regulasi Permendak nomor 8 tahun 2023 yang sampai sekarang nggak pernah dirubah. Aneh, ini Menteri Perdagangan. Ada apa? Udah tahu PHK mana-mana. Dikeluhkan oleh Asosiasi Pertekstil Indonesia, dikeluhkan oleh kawan-kawan Apindo, kok nggak dirubah-rubah? Mana menteri? Di mana negara? Nah, oleh karena itu kami minta dibentuk Satgas PHK. Cepat, please wake up. Cepat bangun sebelum industri sektor real. Awas, jangan terlena di sektor keuangan. Sektor keuangan dia tidak menyerap tenaga kerja besar. Dia tidak ada pabrik-pabrik. Nah, kalau sektor real ada pabrik dan tenaga besar, maka perkiraan Partai Buruh dan KSPI litbangnya kami kalkulasi sampai dengan Juni akan tembus di 150.000 buruh akan ter-PHK. Kalau itu pertanyaannya, di mana pemerintah? Jangan janji manis, bayar pesangon dan THR. Wong Sritek aja nggak dibayar THR dan
pasangan dengan lebaran nanti tidak sah dan ilegal. Demikian. Baik, saya mau bertanya pada Pak Nurjaman. Tadi Pak Iqbal menyampaikan ada kondisi pasar dan regulasi serta adanya efisiensi sehingga ada permintaan untuk Satgas PHK. Apakah dari Apindo sudah menyampaikan kepada pemerintah untuk memperhatikan terkait hal tersebut dan kebijakan serta insentif apa saja yang dibutuhkan dunia usaha, Pak? Sejak awal, dunia usaha dalamnya Apindo telah menyampaikan hal-hal yang lebih positif bagaimana ke depan harus dilakukan. Di awal tadi disampaikan bahwa penyelesaian ini tidak mungkin diselesaikan oleh Apindo saja, tapi ini harus diselesaikan oleh semua stakeholder, termasuk teman-teman Bang Iqbal, teman-teman pekerja, dan paling tidak ini adalah pemerintah. Bagaimana membuat regulasi untuk mempertahankan. Jadi tidak ada hanya show untuk bagaimana menyiasati ini PHK, ini pembayaran dan sebagainya. Bukan hanya pembayarannya, bagaimana pembayaran pesangon, bagaimana THR, tapi bagaimana mempertahankan kelangsungan usaha. Ini yang dipentingkan regulasi oleh pemerintah. Memang ditentukan dalam Undang-Undang 13 juga bahwa pemerintah, pengusaha, saat bekerja menghindari terjadi PHK. Kalau hanya instruksi menghindari tapi tidak ada mitigasi lain, itu tidak bisa terjadi. Tidak mungkin perusahaan itu akan melakukan usaha terus-menerus tapi sepanjang ini rugi atau menurun. Nah, kita sudah mengetahui bahwa saat ini diketahui bersama ekonomi kita tidak baik-baik saja. Artinya dunia usaha sedang tidak baik. Kalau dunia usaha sedang tidak baik, maka ekonomi kita juga hancur lebur. Kenapa? Penopang tertinggi pertumbuhan ekonomi adalah dunia usaha. Kalau dunia usaha ini gagal atau turbulensi lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh Pak Prabowo 8%, saya khawatir tercapai. Oleh karena itu, untuk menjaga, saya apresiasi harapan pertumbuhan ekonomi 8%, tapi bagaimana kita melanggengkan usaha, membuat satu perusahaan ini ada kelangsungan usaha sehingga ada kelangsungan bekerja. Ini yang harus kita benahi bersama. Terkait efisiensi itu terjadi. Kenapa kami efisiensi di bidang SDM, di sumber daya manusia, itu yang paling akhir kami lakukan. Setelah kami melakukan efisiensi di hal-hal yang lain, yang sifatnya variable cost itu kami sudah hindari, ya. Tapi kami tidak mungkin bisa menghindari yang fixed cost-nya. Di efisiensi kami sebelum kepada SDM kami variable dulu yang dihindari. Tapi variabel sudah dihindari, sudah dilakukan, tapi di SDM tetap harus kita lakukan. Kenapa? Tadi disampaikan Bang Iqbal, karena daya beli masyarakat berkurang. Akibat apa? Akibat lemahnya atau akibat menurunnya daya beli masyarakat, sehingga tidak mungkin kami memproduksi terus-menerus tanpa ada penyerapan hasil produk tersebut. Itu kira-kira. Terakhir, karena waktu kita terbatas, saya mau ke Pak Iqbal. Pak, apakah melihat dengan adanya gelombang PHK di awal tahun 2025 ini bisa dikatakan menjadi alarm tumbangnya industri padat karya nasional? Betul sekali, sektor real khususnya ya di padat karya, dan nanti akan dihantam sektor elektronik nih. Ya, sektor elektronik juga akan terhantam, dan itu alarmnya mereka relokasi kalau perusahaan asing. Kalau perusahaan domestik sama seperti sektor tekstil, menurunnya daya beli, mereka kan raw materialnya, bahan bakunya kan pakai dolar belinya karena impor, tapi jualnya kan rupiah. Kita tahu mata uang Indonesia juga tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu kami meminta sebelum ini benar-benar tumbang habis, ya, kalau udah itu kehilangan kesempatan loh. No chance, ya, tidak mungkin the second chance, nggak mungkin ada dua kali kesempatan dalam membangun industri itu. Oleh karena itu segera dibenahi sektor real oleh Menaker, Menteri Perindustrian dan Menko Perekonomian, dan jangan omon-omon, jangan janji-janji manis. Dan ini bukan hanya Sritek, ini tentang Indonesia. Ada 60.000 loh, bahkan dugaan kami di ke depan yang dikatakan tadi tumbang sampai bulan Juni 150.000. 150.000 ini hampir kasus waktu kita hampir COVID. Tapi di sektor formal, ya, kalau COVID kan lebih banyak di informalnya.
yang hancur. Dan mungkin Bang Iqbal, Ya. bukan hanya tadi sampean menyampaikan harus ada posko PHK. Yang saya harapkan bukan hanya posko PHK, tapi membuat posko bagaimana penyelamatan bangsa dan penyelamatan dunia usaha. Itu yang paling penting. Dan ekonomi. Karena PHK akan terjadi, PHK nggak bakal terjadi kalau perusahaannya aman. Nah, yang dibentuk ini oleh sebenarnya yang paling penting adalah membuat bagaimana posko penyelamatan. Ya, Satgas Jangka pendeknya Ekonomi, posko Satgas penyelamatan PHK. begitu. Penyelamatan, bagaimana penyelamatan dunia usaha ini? Karena tadi sampaikan bahwa pun dunia usaha ini adalah penopang ekonomi tertinggi di negeri ini. Kalau ingat waktu COVID kita 2 tahun kita kan kolab, perusahaan tidak aktivitas, maka terjadi apa? Pertumbuhan ekonomi kita minus. Kenapa ya? Karena nggak ada aktivitas dunia usaha. Artinya tidak bisa dihindari dunia usaha ini, tidak bisa diabaikan begitu saja kelangsungan usaha ini. Ini yang paling penting. Nah, hal ini ditentukan oleh kita semua. Tidak mungkin Pak Iqbal sendiri, tidak mungkin kami sendiri, tapi ini harus ada keterlibatan semua stakeholder, pemerintah terutama dalam buat regulasinya harus benar-benar berpihak bagaimana kelangsungan usaha. Kalau ada kelangsungan usaha, saya yakin kelangsungan mereka juga jalan. Itu Baik, kira-kira. kita akan lihat ke depannya apakah akan ada kolaborasi antara stakeholder dan juga terutama dari pemerintah terkait dengan regulasi agar gelombang PHK massal Dan tidak itu harus. terus Dan terjadi. itu harus. Baik, terima Dan itu kasih harus. Dan Pak itu harus. Nurjaman selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jamsos Apindo Jakarta dan juga Pak Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa. Selamat pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.